Di meja Zontech udah ada dua smartphone, bukan flagship, mid-range, low-end juga bukan sih. Ini entry level dari ZTE yang harganya cuma 900.000 aja. ZTE A35 dan juga ZTE A55. Kedua smartphone ini kalau ngecek di Tokped, bedanya cuma sekitar 70 ribuan aja. Yang jadi pertanyaan gue sih, kenapa nggak cuma satu smartphone aja dan dibedain memori dan juga RAM, tapi ZTE itu malah nyapain bikin dua smartphone berbeda yang harganya cuman beda puluhan ribu doang. Emang perbedaan signifikannya apa sih? Jadi kita lihat yuk di video kali ini. Kalau ngelihat dari dusnya sih sama ya, ini warna biru standar, ya biasa aja, tapi ini udah kelihatan banget perbedaan pertama dari smartphone ini adalah besaran kapasitas memori penyimpanannya. Jadi kalau yang A55 udah 128 GB, kalau A35 standar banget di 64 GB. Kayaknya smartphone bahkan yang sejuta aja udah jarang banget sih yang 64 GB ya. Jadi beneran ini kelas entry banget. Jadi kelas entry itu kayak kalian sebelumnya pakai feature phone, pakai smartphone jadul, terus pengen nyobain ya smartphone Android lah. Ya kayak gini nih kelas-kelasnya. Jadi kelas entry ya buat orang-orang yang pertama kali pakai smartphone. Masih banyak loh kelas orang-orang yang masih pakai feature phone sampai sekarang. Ngeliat ke belakang, hampir nggak ada perbedaan. Bahkan di layar, resolusi, prosesor, sama semua. Cuman ya di bagian kamera selfie-nya ada perbedaan sedikit, kamera belakangnya sama. Nanti kita lihat lah ya dari smartphone-nya langsung. Oke, kita buka. Bentar. Bahkan di sini nih, di 3 kelebihan utama dari kedua smartphone ini masih sama nih. Layarnya, baterainya, kameranya dibikin sama persis. Oke. Tapi yang gue salut, meskipun smartphone ini harganya sejuta doang, 900.000 bahkan, ZTE tetap ngasih packaging yang lengkap. Nggak cuman kabel Type-C aja yang kayak berasa beli HP batangan. Kalian dapetin banyak banget aksesoris di sini. Dari SIM tray dapet, terus juga kartu garansi, buku panduan juga dapet. Ini plastik daur ulang yang murah banget sih. Oke, ini dapat adapter charger. Dapat juga di sini kabel USB-C juga dapat. Tuh. Dapat ini 900.000 loh padahal harganya. Tetap dapat. Kalau di A55 ini perbedaannya, kalian dapetin soft case. Tuh. Soft case bening. Kabel dan adapternya dibikin warna putih. Kalau yang 900.000 warna hitam, kalau ini warna putih. Sebentar, besarannya. Perbedaan di adapternya juga lumayan nih. Kalau yang ZTE A55 adapter chargernya punya output 10 watt. Kalau yang A35 output dayanya maksimal cuma 5 watt aja. 5 watt? Nih sih 5000 mAh. 3 jam kali ya. Oke, itu untuk isi dari kedua smartphone. Kita singkirin dulu. Nah, di sini kelihatan juga nih, ada mungkin nanti kita cek lah ya, ini beneran jadi perbedaan signifikan antara keduanya atau enggak, tapi di A55 ditampilin fitur side fingerprint. Harusnya sih di A35 juga ada ya, kayaknya nggak mungkin juga deh smartphone Android sekarang, semurah-murahnya HP Android, nggak punya fitur satu ini. Ya masa sih cuman ngandelin face unlock atau cuman pattern dan pin aja, kayaknya kurang aman aja sih. Oke, dari depan sama. Ukuran layarnya sama, jadi tipenya IPS LCD ukurannya 6,75 inci dan resolusinya HD+. Ke bagian belakang baru nih kelihatan perbedaan antara keduanya. Kalau di ZTE A35, di sini ada logo ZTE-nya. Kalau di A55 nggak ada, jadi lebih polos smartphone ini. Paling ya logonya bukan di samping bingkai kamera, tadi pindahin ke bawah. Lebih kelihatan bagus sih dibandingin sama yang A35. Kalau ini kayak ngelihat Poco nggak sih? Desainnya hampir mirip. Poco juga sering munculin logonya di bagian samping kamera. Terus di sini ada fitur Super AI kamera. Emang secanggih apa gitu kameranya?
Memang sih ada dua kamera dari ZTE A35, keduanya sama persis. Kamera utamanya 13 megapiksel dan AI lens. AI lens ini kayak sensor QVGA, jadi 0,5 megapiksel aja harusnya, biasanya. Dan ini fungsinya ya buat sensor depth aja sih. Buat motret foto mode potret, jadi ngasih bokeh ke latar belakang foto. Nggak ada perbedaan signifikan sih antara A55 dan A35, jadi spesifikasinya masih sama persis. Di sini ada satu lingkaran gimmick yang ini bukan kamera sama sekali sih, ini beneran buat estetika desain aja. Terus LED flashnya juga sama ukurannya, bentuknya dibikin sama persis. Paling di A35 ada lingkaran warna merah di bagian luarnya. Kalau desain A55 kayak gini dan logo ZTE-nya pindahin ke sini, cakep sih. Cuman sayangnya logo ZTE-nya ada di sini. Jadi memang ada plus minus dari kedua smartphone ini di bagian desainnya. Di sini ZTE ngasih detail yang cukup bagus, ngasih tombol power yang warnanya dibedain nih, warna merah. Ini detail yang oke sih untuk smartphone kelas entry. Di sini tombol power, bagian atas nggak ada apa-apa. Di bagian sini ada slot SIM tray, coba kita lihat ya, 35 dulu. Ada triple slot di A35, jadi SIM 1, SIM 2, dan juga slot untuk microSD. Sementara untuk A35 juga sama triple slot, jadi ngedukung SIM 1, SIM 2, dan microSD. Kalian nggak usah ngorbanin SIM 2 buat nambahin kapasitas memori penyimpanan yang cuma 64 GB ini di ZTE A35. Nah, di baterainya nih, tadi kan gue udah sempat mention, adapternya 5 watt untuk ZTE A35 dan 10 watt untuk ZTE A55. Ya, memang bener. Jadi, memang keduanya nggak support fast charging sama sekali. 5000 mAh, jadi baterainya emang jumbo untuk kelasnya, tapi ya untuk ngecasnya harus lebih sabar lagi, karena ya pastinya bakal lebih dari 2 jam nih untuk ngecas kedua smartphone dari, ya seenggaknya dari 10% sampai penuh. Tapi ya harusnya baterai 5000 mAh harusnya lebih tahan seharian. Apalagi ya smartphone ini kelas entry, apa sih yang kalian jalanin di smartphone ini selain chattingan gitu. Perbedaan lainnya nih, ini kayak gimmick sih. A55 itu wallpapernya burungnya gondrong. Kalau A35 burungnya botak gitu. Ini perbedaan langsung kelihatan banget sih. Tuh, ada yang gondrong, ada yang botak. Ya, ini A35, ini A55. Jadi, itu perbedaan bagian depannya ya. Spesifikasinya sekarang. Jadi, untuk kamera A35, seperti yang gue bilang sebelumnya, kamera depannya udah pakai sensor 5 megapiksel. Sementara untuk A55, sensornya 8 megapiksel. Tapi ini yang unik dari kedua smartphone ini, bukan pakai Go Edition, padahal ya spesifikasinya sebenarnya kentang banget sih. Jadi keduanya, ZTE A35 dan juga A55, pakai Android 14 yang standar, jadi bukan versi ringan Go Edition, dengan user interface namanya MyOS 14. Di sini ada fitur Extended RAM, jadi kalian bisa upgrade RAM-nya sampai 8 GB, jadi total keduanya punya RAM sampai 12 GB. Hardware-nya sih 4 GB ya untuk RAM-nya. Dan extended RAM ini ya RAM virtual, jadi mengambil sebagian kecil kapasitas memori penyimpanan kalian. Kalau di A55 karena memorinya 128 GB, ya sebenarnya oke-oke aja. Tapi untuk di A35 kayaknya kayak apa ya? Kayak bener-bener ngurangin kapasitas memori kalian. Kecuali kalian pakai microSD, jadi itu lebih kebantu lah. Karena ini posisi kosongan aja, versi 64 GB, belum install aplikasi apapun ya, aplikasi cuman bloatware yang ada di sini aja. Sisa memorinya 45 GB, berarti kepake sekitar 19 GB untuk sistem doang di ZTE A35. Jadi gede banget kemakan memorinya, sementara untuk A55 masih luas banget kapasitas memorinya. Fitur lainnya, gue masih belum ngetes sih sebenarnya, belum masukin kartu gue sendiri ke ZTE A35 atau A35, tapi di A55 ada fitur VoLTE. Jadi fitur VoLTE sebuah fitur yang sebenarnya agak mewah untuk kelas smartphone 1 jutaan, sementara untuk A35 nggak ditampilin nih fitur VoLTE atau enggak, tapi nanti bakal gua cek ulang, masukin kartu yang support VoLTE, apakah ZTE A35 juga dukung fitur VoLTE atau enggak.
Oh iya, A35 ada fingerprint atau enggak? Nih, kita coba deh pakai pattern dulu. Di sini sih nggak ada ya. Oke. Ya, di sini cuman cuman dua aja, dua opsi sistem keamanan. Biometriknya cuman berbasis face unlock aja, jadi nggak ada sensor sidik jari di sini. Terus untuk screen lock-nya kalian bisa pakai password, pattern, ataupun PIN. Kalau di A55 ini lebih lengkap fiturnya. Di sini kalian bisa ngeset face dan fingerprint unlock. Jadi sistem keamanan biometrik di ZTE A55 lebih lengkap daripada A35. Jadi ada fingerprint juga di sini dan face unlock. Kalau di A35 sama sekali nggak ada. Coba sekarang kita tes ya, face unlock di A35 sekencang apa, secepat apa bisa ngenalin wajah gua. Oke. Harusnya langsung ya. Oke, lumayan. Coba, kalau A55, ini fingerprintnya kita tes. Jadi tombolnya di samping ya, yang tombol merah ini. Agak sayang sih sebenarnya A35 nggak ada. Tapi ya, namanya juga perbedaan ya. Ini 1 juta, ini 900.000. Harusnya memang kasih perbedaan. Tapi ini cukup signifikan sih perbedaannya. Agak lama ya. Areanya karena kecil sih. Tuh, sensor fingerprintnya tuh kecil banget areanya. Nggak panjang, nggak kayak smartphone lain gitu. Agak lama ya. Oke. Agak lama, delay sekitar 1-2 detik lah, 1,5 detik lah ya. Untuk kita nyentuh sensor, layarnya kebuka nih agak nggak sat-set juga. Tapi oke lah, dan aman. Coba ya, kita coba pakai jari yang ini. Oh nggak bisa, jadi ini nggak gimmick, jadi beneran sensor sidik jari yang aman di smartphone kelas 1 jutaan. Spek lainnya, keduanya juga udah ngedukung refresh rate yang lumayan cepat. Dia ada 3 opsi nih keduanya. Kedua smartphone ini ada 3 opsi, ada auto. Jadi auto ini antara perpindahannya tuh 60-90 Hz itu otomatis. Jadi gimana aplikasi ataupun kegiatan ketika kalian pakai smartphone ini. Kalau posisinya lagi scrolling apps, terus juga buka aplikasi misalnya kayak Gmail, YouTube, biasanya sih itu di set di 90 Hz. Kalau HP-nya kuat. Kayaknya sih 90 Hz di smartphone ini cuman di posisi kita scrolling app driver aja deh. Kita cek ya di developer option. Bisa nggak nih? 90 Hz buka di YouTube. Nih ya. Jadi gue udah nyalain refresh rate-nya, show refresh rate di developer option. Kalau posisinya lagi di home screen, kita nggak sentuh sama sekali nih layarnya. 60 Hz. Kalau sentuh, langsung 90 Hz. Scrolling apps, di app driver 90 Hz. Kita buka YouTube. Jadi ini gue ngetes buka YouTube. Memang bukan agak sih, lemot banget sebenarnya. Agak bikin capek hati ya, buka YouTube aja di 2 smartphone ini. Tapi ngebuktiin kalau smartphone ini di YouTube bisa ngangkat 90 Hz. Mungkin yang bikin lemotnya ya karena gua ngaktifin refresh rate 90 Hz-nya. Jadi fitur refresh rate-nya tetap aktif sebenarnya meskipun nggak ngaruh sama sekali. Jadi sensasi gua buat scrolling di smartphone ini tetap berasa patah-patah aja. Tapi ya seenggaknya ini ada beberapa fitur khas smartphone menengah di sebuah smartphone yang harganya 900 sampai sejutaan, ZTE A35 dan juga ZTE A55. Ada NFC atau enggak? Nggak ada pastinya. Jadi nggak ada NFC di kedua smartphone ini. Paling NFC itu sekarang ada di range 2 jutaan sih. Tapi ya, kalaupun ada smartphone yang sebelumnya harganya 2 juta dan di tahun ini turun, yaitu juga banyak di pasaran. Kalian bisa lihat secara online. Nanti kita bikinin mungkin ya rekomendasinya smartphone murah, smartphone sejutaan yang ada NFC-nya. Jadi ini fix nggak ada NFC di kedua smartphone ini. So itu aja sih hands-on ngebandingin HP murah dari ZTE A35 dan juga A55. Like video ini, kasih komen juga dan share jangan lupa.